Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'du. Jemaah salat subuh sekalian, berniat kita berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf dalam durasi waktu hingga terbit matahari, masih ada 44 menit plus beberapa menit setelahnya kita isi dengan tadabbur ayat Al-Qur'an dalam kajian Sabtu ketiga dari setiap bulan ini dari aslinya kita kajian surah An-Nisa yang masih melanjutkan dari surah An-Nisa yang sudah sampai ke ayat di sini dalam catatan saya masih dalam pembahasan tentang sikap ahlul kitab dari ayat 160-an ya, 161 yaitu tentang materi terakhir mereka ahlul kitab itu makan riba, tetapi ada juga ahlul kitab itu yang berilmu, ulama, dan mereka adalah orang beriman, itu ayat 162, dan dipertegas dalam ayat 163 di situ kisah bahwa ajaran yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad adalah ajaran yang pernah diturunkan ke nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini bagian yang terakhir yang kita kaji pada bulan yang lalu dari surah An-Nisa. Masih ada relevansinya, ada request kajian kita pada malam ini, kalau bisa Ustadz dihubungkan dengan apa kajian atau pengetahuan terkait tentang Isra dan Mi'raj itu. Ya, ada relevansinya dengan kajian kita bulan lalu dari ayat terkait masalah waktu itu kita membahas bagaimana kebenaran bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, dia diangkat oleh Allah. Padahal keyakinan masyarakat yang berkepentingan dengan Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani, sejak dari awal mereka meyakini Nabi Isa itu meninggal di gantungan itu. Itu keyakinan tuh. Bayangin. Tiba-tiba 600 tahun setelahnya Al-Quran mengatakan bukan Nabi Isa. Itu bukannya ceritanya, bayangkan gitu. Kalau dalam dunia hukum tuh bisa begini, fakta dibantah dengan wahyu. Kan gitu, berat itu. Fakta dibantah dengan wahyu. Dan itu kalau bahasa kita di ini, kalau dalam dunia Islam kan salah satu sumber keyakinan itu kan selain karena akal, juga karena wahyu atau karena berita mutawatir. Jadi berita mutawatir itu salah satu sumber keyakinan. Jadi bagi kita yang tak berjumpa dengan Nabi Muhammad, atas dasar apa kita meyakini dia Nabi? Akidah tuh, keyakinan tuh. Di atas dasar berita mutawatir. Kan kita nggak menyaksikannya. Gitu. Dan itu jugalah yang menjadi khas dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang kita sebut Isra Mi'raj itu mukjizah, sebenarnya bukan. Baru tahu saya Ustadz ini ngada-ngada pula. Ustadz aneh nih. Loh, mukjizah itu normalnya adalah menguji orang yang tak percaya sama Nabi. Yaitu orang yang tak percaya sama Nabi dikasih oleh Allah tanda supaya untuk ditantang Nabi itu, itulah mukjizah kan? Contoh, Nabi Musa diberi oleh Allah mukjizah lewat tongkatnya, lalu
terjadilah pertanda bagi Nabi Musa, diberi oleh Allah mukjizat lewat tongkatnya, ditokokkannya ke batu, terbit mata air 12, ditokokkannya ke laut, terbelah, air itu jadi jalan. Tangannya yang biasa-biasa saja, masukkannya ke dalam bajunya, ya kan, baru dikeluarkannya, berubah warnanya. Itu ditujukan untuk dilihat orang, bukan? Supaya orang yang tadinya nggak percaya dia bukan nabi, tapi dengan tanda itu, oh dia nabi tuh, kan gitu. Nabi Isa juga begitu. Ada orang yang sakit-sakitan, nggak akan ada sembuhnya, tinggal nunggu mati saja. Sudah begitulah kenyataannya di masa itu. Datang ke Nabi Isa, disentuhnya, disaksikan orang. Bahkan lebih ekstrim dari itu, orang yang sudah meninggal dipastikan diuji, udah meninggal nih katanya. Datang Nabi Isa ke jenazah itu, belum ini disentuhnya, ngomong orang tuh, ya mati lagi maksudnya. Tapi ngomong dia hidup kan, ditonton orang. Iya, ditonton orang. Tujuannya apa? Di ayat Al-Quran juga, dari tanah liat dibentuk Nabi Isa jadi, terus ditonton orang. Itu namanya mukjizat, karena mukjizat itu ditujukan untuk sebagai tanda bagi orang yang tak percaya dan yang sudah percaya pun untuk menguatkannya. Nabi Ibrahim sengaja dikumpulin orang supaya diuji dah. Sentuhan dia bukan. Dibakar orang tuh. Enggak jadi arang, utuh. Keluar dari api unggun tuh. Api unggun yang besar lah. Ditonton orang. Karena itu sebagai tanda kenabiannya. Nah, Nabi Muhammad SAW ada juga tanda kenabiannya yang ditonton orang. Seperti apa? Keluar air dari peristiwanya, ya macam ada baskom atau apalah, ada air di situ, Nabi masukkan tangannya, nah ambil kalian air nih, diambil terus, nggak habis-habis. Peristiwa itu bukan sekali, disaksikan oleh orang yang hidup di masa itu. Kita nggak menyaksikannya loh, kita dapat berita mutawatir aja. Jadi tanda seperti yang air keluar dari kemarinnya. Terus satu lagi, apa lagi tanda? Periuk, ambil nasi, ambil makanan lah, masakan orang ketika itu. Ratusan ribu lah di Perang Khandaq itu kan, disendokin, nggak habis-habis, malah masih banyak sisa. Itu ditonton orang semua. Iya, sebagai. Nah, emang Isra Mi'raj ditonton orang? Hah? Enggak lah. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan ayat Isra Mi'raj, itu terkait masalah Allah berfirman, wa ma arainaka, kami tidak memperlihatkan kepada peristiwa itu illa fitnatan linnas, batu ujian buat orang. Yang nggak banyak diceritain orang, ya kan, yang nggak banyak diceritain di kajian adalah pagi-pagi Nabi cerita, tadi malam aku sampai ke Masjidil Aqsa dan aku sholat di sana, dan sebelum subuh aku sudah balik. Pada murtad orang. Kau percaya? Kisahnya nggak dikarang-karang, ada di kitab tarikh nih, sebut nih. Nih.
Fazakara annahu kazzabahu aksarun nas. Lalu paginya Nabi menceritakan fakazzabahu aksarun nas. Dituduh orang dusta dia. Mayoritas warga Mekah itu. Macam mana orang mengolok-olok orang yang dungu, ketawa sehingga terangkat-angkat kakinya. Macam gitulah mereka mendengar klaim Nabi Muhammad itu. Tarikh kazzabu aktsarun nas wartaddat ta'ifatun ba'da islamiha. Banyak orang murtad padahal mereka sudah menjadi follower Nabi Muhammad tadinya. Tapi gara-gara lah kalau kita hidup di zaman itu, apa jaminannya kita beriman coba? Apa jaminannya kita beriman? Bayangin kita hidup di zaman itu dan tiba-tiba ada hal-hal yang enggak masuk akal gitu. Udah junjungan kita nih, gitu. Junjungan kita dia nih, tiba-tiba dia cerita yang enggak lah berarti dibilang orang zaman itu kan. Oh, jangan-jangan aku pun ikut murtad zaman itu. Ngeri ya kan? Disitulah keunggulan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu ketika dia belum langsung namat, coba orang sudah ngomong, tuh junjungan kau tuh, tengok junjungan kau tuh, entah apa-apa aja cerita dia. Sampai emang dia cerita apa? Belum ketemu nih, emang dia cerita apa? Katanya tadi malam sampai ke dia Masjidil Aqsa. Padahal kita ke sana sebulan katanya. Terus katanya balik lagi dia. Sebelum subuh dia balik dia katanya lagi gitu. Kayak gitulah junjungan kau tuh katanya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Asal dia yang ngomong, aku percaya katanya. Asal dia yang ngomong, aku percaya. Lalu dapat sebutan orang yang paling percaya. Dia itu disebut As-Siddiq itu. Orang paling percaya ini. Jadi ini kalau bahasanya ini manianya Muhammad ini. Follower manianya Muhammad ini. Iya, follower mania dia nih. Apapun, iya. Enggak ada yang banyak murtad orang. Gara-gara karena orang nggak menyaksikannya juga kan, nggak. Jadi makanya disebut ini kalau toh disebut itu mukjizat, sebenarnya itu majaz, tidak mukjizat karena normalnya mukjizat adalah untuk menguji kebenaran, tapi kan sesuatu yang nggak bisa diuji itu. Kalau Al-Quran mukjizat benar, Al-Quran sendiri menantang memang, karena sifat mukjizat itu menantang dia, ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian tak percaya ini ayat ini dari kami turunkan kepada hamba kami, buktikan bikin yang setara. Itu tantang, itu mukjizat memang. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa fitnah sengaja Allah bikin di tengah umat Nabi Muhammad. Tinggal kamu itu serius gak sih jadi follower Muhammad gitu? Jadi sempat dibikin bodoh, otak kita nggak bekerja dulu, segitunya kepatuhan itu ditagih. Iyalah, memang begitu beriman tuh. Kalau bahwa kau percaya sama dia karena melihat, karismanya, logis banget, cerdas banget. Orang yang semacam itu bisa banyak kau jumpa. Iyalah, banyak orang pintar nanti dicipta oleh Allah di dunia nih. Logis dia, ide dia. Kalau cuma gitu. Sekarang kau ngikut nggak ketika dia bilang dia pergi semalam, balik lagi gitu. Kalau ada lagi satu lagi mukjizat Nabi Muhammad itu disebut membelah bulan. Ada kan? Itu juga kan nggak dipertontonkan ke banyak orang. Nggak dipertontonkan ke banyak orang juga itu peristiwa itu. Gara-gara diolok-olok juga Nabi Muhammad itu. Ya kalau kau nggak percaya, kan ditantang ya.
Kalau memang kau Nabi, cobalah belah bola itu. Ini belah Nabi, cobalah dilihatnya. Tapi nggak banyak pula orang melihatnya. Cuma ada kesaksian orang dalam perjalanan diceritakan. Emang agak aneh bulan malam itu katanya. Nah, tapi kan itu juga kita meyakininya karena berita. Kita nih yang nggak menyaksikan. Kita nggak menyaksikan. Nggak ada rekaman video. Ada. Jadi nggak mudah cerita iman tuh. Jadi kalau saya berpikir, saya renung-renungkan itu, kenapa lah peristiwa Isra Mi'raj yang dibikin tanggal merah ya? Sepenting apa bagi umat Islam? Emang bukan cuma di Indonesia kan? Sepenting apa kan? Kalau hari raya Idul Adha, Idul Fitri wajar. Kita ini Maulid Nabi, it's okay. Tapi Isra Mi'raj ini apa pertimbangannya? Memang disinilah salah satu pangkal iman itu. Pangkal iman itu di sini. Kalau ngikuti orang hebat dalam makna, oh dia ini banyak followernya, lalu orang ikut-ikutan. Banyak orang beriman kayak gitu. Banyak. Tapi masalah pangkal iman mereka begitu, untungnya Allah nggak permasalahkan sih. Bayangin ketika Fathu Makkah itu, yang segitu mayoritas warga Mekah anti sama Nabi Muhammad, tiba-tiba gara-gara datang 10.000 orang dengan persenjataan lengkap loh itu, tidak ada maksud perang sih, berubah warga Mekah. Coba kalau ada berita YouTube zaman itu, wah viralnya minta ampun itu. Apa jadinya itu berita dunia? Berubah sekejap, satu kota full. Jadi yang tadinya anti betul sama Nabi Muhammad, berubah jadi, pasti seandainya ada komentator-komentator dari pengikut Nabi Muhammad, iman apa ini? Katanya kan? Iman apa ini? Iman karena takut? Iman karena apa ini? Merasa terancam? Gitu kan? Pasti ada komentar kayak gitu. Tapi tidak boleh berkomentar kayak gitu, biar wallahu a'lamu bi imanikum. Biar Allah lah yang tahu masalah kualitas iman kalian. Jangan kalian menjadi juri atas iman orang. Wallahu a'lamu bi imanikum. Sama lah. Jadi kalau diambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, ya hikmahnya ini uji keimanan sebenarnya. Jadi bahkan untuk beriman itu kau letakkan logika akal sehat kau dulu, taruh jangan pakai dulu terus kau bilang aku percaya sama dia dah gitu. Kalau masih karena tar dulu, kalau masuk akal kurasa aku percaya, kalau nggak masuk kurasa nggak percaya. Itu bukan iman namanya. Berarti kau hanya nunduk kepada pikiran, bukan? Tetap apa yang kau juri, berarti kau juri kebenaran. Nggak begitu iman tuh. Segitulah beratnya bagi orang Kristen juga mengakui Nabi Muhammad utusan Allah itu. Ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa nggak di tiang itu, sementara mereka sudah 600 tahun dia di tiang itu. Marahlah dia. Diobrak-abriknya pula kepercayaan kita nih katanya. Nggak mudah bagi mereka itu untuk menerima, gitu kan? Belum lagi cerita masalah dia jelmaan Tuhan atau bukan. Jadi satu batu ujian bagi umat Islam di zaman Nabi Muhammad hidup, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Ujian yang paling berat itu. Sampai murtad orang, banyak orang murtad. Kalau toh dia beriman lagi, itu setelah Fathu Makkahnya lagi. Ya kan? Masih jauh jaraknya tuh loh. Peristiwa Isra Mi'raj itu diperkirakan kan tahun setelah istri Rasul wafat,
paman Rasul wafat, ada beberapa tahun sekitar 3 atau 2 tahun sebelum hijrah, Nabi itu si orang udah pada murtad pula. Ya kan? Itu masa berat lah. Sudah agak-agak banyak pengikut Nabi itu sebenarnya waktu itu di Mekah kan? Paman wafat. Itu benar berarti kebayanglah. Itu orang-orang yang masih ngikut Nabi Muhammad sekitar 200-an orang itu. Dari total penduduk mungkin kala itu masih ada 30.000 kali. Ya kan? Masih ada 200 orang, masih rela mereka. Udahlah pindahlah kalian ke Mekah. Kalau nggak kuat kalian dipersekusi orang, ya kan? Resiko bagi kalian gara-gara mengikut aku, pindah aja, suruh pindah. Nggak banyak yang pindah tuh. Itulah yang beriman. Itulah yang beriman. Yang tadinya follower Nabi Muhammad berubah, murtad dia. Nggak cocok bagiku lagi Muhammad, udah aneh dia nih. Gitu. Kok jadi dungu kita, katanya kan? Kok jadi dungu kita nih? Murtad orang tuh. Beriman orang tuh lagi setelah Fatu Makkahnya lagi. Jaraknya tambah 8 tahun lagi. 10 tahun lebih berarti. Karena tahun 8 hijrah lah Fatu Makkah terjadi. 10 tahun adalah kan tahun 8 Hijri, 2 tahun atau hampir 3 tahun sebelum hijrah peristiwa Isra Mi'raj tuh. 10 tahun lebih, lebih dikit lah, kita toleransi lah dikit gitu kan. Tapi lama itu, 2 periode juga itu. Kalau dalam pemerintahan kan lama itu, nunggu 2 periode aja capek awak. Gitu. Segitu lama. Nah, lalu berubah orang beriman sekejap. Yadkhuluna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, borongan gitu, borongan maksudnya, nggak satu-satu. Kemarin cuman nyicilnya susah, jadi cari follower itu. Ini apa motif orang itu percaya itu? Nggak tahu kita, biar Allah yang ngurus. Gitu. Tapi kalau seandainya sekarang terjadi, pengulangannya pasti sama. Ya. Jadi kalau kita nih jadi follower Nabi Muhammad sekarang, ini kita terima jadi sebenarnya. Kita diterima jadi. Kenapa? Karena kita terkondisikan lahir di keluarga Muslim. Dapat didikan sudah menjadi kebiasaan Muslim. Tapi meskipun begitu, Nabi memuji juga. Kan ada hadisnya. Aku bangga sekali terhadap ikhwani. Ikhwani itu kan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu? Kata para sahabat. Iya betul, kalian sahabatku. Tapi saudara-saudaraku itu orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak menyaksikanku. Kelebihan buat mereka, nilai ibadah mereka dilebihkan oleh Allah dibanding kalian. Kita nih yang masih mau menjadi follower nih, padahal nggak menyaksikannya. Salah satu, tapi Nabi juga bilang, kalau sempat kalian nggak percaya sama aku, ya benar, kafir betul kalian itu, karena kalian langsung live menyaksikanku. Jadi kalau sempat ada orang kafir di masa Nabi Muhammad, ya benar-benar kafir betul itu. Karena dia live dengan langsung nampak orangnya. Gitu. Ya, berarti kalau orang kafir sekarang nggak berat kali Ustadz. Emang ada diskusi itu Pak. Jadi ketika sekarang orang kafir dengan, karena kan ujiannya kan kau percaya Muhammad, jadi orang kafir dan kamu bedanya cuma satu kan, percaya Muhammad itu Allah atau tidak, cuma itu membedakan kita. Jadi permasalahan kalau ada orang serius nih, aku nggak masalah nggak percaya, tapi pasti dia bilangnya kalian kan jadi Islam gara-gara warisan katanya kan, tapi aku nih masih pengen
tahu. Dia nggak bisa menyaksikan wujud orangnya yang harus diimaninya, ya kan? Kalau tadi harus percaya, ada tanda A, masih ada tanda sebenarnya, tapi bukan wujud Nabi Muhammad. Tanda yang bisa diuji cuma satu, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Mana pula itu bakal jadi tanda, sementara pengikutnya aja nggak paham. Coba, pengikutnya aja nggak paham ayat Al-Quran itu sebagai tanda bahwa dia Al-Quran itu sebagai tanda, katanya. Dia juga nggak pernah nguji, dia percaya aja. Itu namanya percaya tingkat tinggi juga sih sebenarnya. Percaya apa adanya sudah, nggak pakai logika. Itu yang kita pakai. Karena kalau kita seandainya seperti orang memverifikasi ini, uji apa segala macam, kan serius tuh. Urusan kertas pun diuji gitu kan. Oh ini benar nggak nih? Hologramnya benar kan kita uji itu. Gitu. Iya. Sama lah. Oh. Al-Quran itu pun seharusnya diuji. Tapi kita nggak pernah ngujinya. Umat Nabi Muhammad nggak, kepada kebanyakan nggak mengujinya. Meskipun itu satu-satunya tanda bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa kita nggak perlu mengujinya? Ya, sebelum kita kenal Al-Quran kita udah percaya. Nah, kita untungnya nggak murtad aja, ya kan? Tapi kalau ada orang nih, berarti kan betapa tanggung jawab kita ini sebenarnya berat ini. Tanggung jawab kita ini beratnya gimana? Kita diwajibkan untuk mengajak orang supaya percaya ke Nabi Muhammad. Terus apa buktinya dia utusan tuh? Aduh, susah juga menjelaskannya ya. Kata kita, karena dia nggak paham Quran, dia nggak ngerti bagaimana Al-Quran itu sebagai bukti kebenaran. Harus dijelaskan, harus kita uji Al-Quran nih kalau kayak gitu. Al-Quran inilah satu-satu kartu truf dia, ya kan? Narasinya pula lagi yang diuji. Narasinya. Sementara kita mendasari keimanan kita itu dari pesannya udah. Kita udah anggap pokoknya Al-Quran la raiba fi, selesai, titik. Pasal 1, Al-Quran tidak ada keraguan padanya, artinya keyakinan. Jika di tengah-tengah Al-Quran kau ketemu berita agak-agak meragukan, maka kembali ke pasal 1. Kan gitu. Gitu nggak sih? Ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, kan itu. Kalau nanti di perjalanan kamu berselancar di tengah-tengah ayat Al-Quran, lalu kamu ketemu narasi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kamu bertanya, gimana ceritanya masa itu? Perjalanan sekilat. Kecepatan apa itu? Lalu kayak dibodoh-bodohin kau rasa nggak masuk akal nih kan gitu, maka kembali ke pasal 1. Kembali ke pasal 1. Terus syajaratin min zakum, ada ayat dalam Al-Quran pohon di neraka. Gimana ceritanya? Itu kan api katanya kan. Pohon. Mereka makan buah juga, tapi di neraka katanya kan. Ini buah apa? Enggak gosong tuh. Kan gitu. Ya, orang aja gosong loh. Disebut dalam Al-Quran itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali matang kulit mereka, belum sampai jadi arang, diganti. Nah, ini buah. Di tengah gimana tubuhnya? Kan nggak ada air di situ katanya. Api kan. Abu Jahal loh yang nanya itu, bukan aku. Abu Jahal di masa itu. Jadi Abu Jahal itu nggak bodoh-bodoh amat kan? Masih kerja otak dia kan? Tapi karena memang dia nggak percaya, gitu loh. Jadi benar-benar peristiwa Isra Mi'raj itu uji keimanan. Uji keimanan betul di masa itu, dan buktinya banyak orang murtad sehingga yang pindah dari Mekah ke Madinah sekitar 200-an orang saja follower tuh. Malah lebih banyak pengikut orang Madinah sebenarnya.
Padahal mereka bukan di Madinah. Ketemunya mereka beriman sama Nabi Muhammad itu ketika musim haji, ketemu dua rombongan 150 plus berapa orang saja. Ya, itulah pengikut Nabi Muhammad. Pada saat peristiwa hijrah tuh. Nah, terus kita lihat bagaimana. Jadi kalau misalnya gini, Ustadz, berarti posisi Isra Mi'raj ini keimanan? Iya, keimanan. Keimanannya karena apa? Karena diberitakan bagi kita karena diberitakan di Al-Quran. Kalau bagi kita, karena kan nggak ketemu di masa Nabi Muhammad waktu itu. Tapi bagi orang yang hidup di masa Nabi Muhammad ketika, Nabi sendiri ngomong kan? Nabi sendiri yang ngomong. Nah, jadi kalau bahwa topik Isra Mi'raj, topik akidah. Tapi apa namanya? Detil-detilnya nih. Karena data tentang Isra Mi'raj itu enggak satu data. Datanya ada, contoh misalnya, apa benar 27 Rajab? Ya kan? Itu kan hasil kajian itu. Dilihat dari riwayat-riwayat banyak pro kontra terkait masalah benar di bulan Rajab tidak, ada yang di bulan Zulhijjah, ada yang bilang di ini karena datanya enggak clear di situ. Kita ini setelah diuji bagaimana? Jadi hasil uji apa namanya? Studinya udah selesai. Enggak di studi ulang lagi karena keseriusan umat. Jadi saya bisa melihat gini. Umat ini serius betul nih. Umat yang setelah Nabi Muhammad ini nggak mau juga gampang percaya sebenarnya. Karena kan satu, dia nggak ketemu Nabi Muhammad. Tapi bahwa berita Al-Quran itu mutawatir dan mereka nggak menyaksikan Nabi Muhammad, akhirnya mereka dapat cerita dari generasi sebelumnya. Bayangin generasi tabi'in, kan? Generasi tabi'in. Kalau generasi sahabat, ya mereka lah saksi hidup Nabi Muhammad. Dan mereka yang banyak ini pun ribuan, enggak sama semua memori mereka tentang, ada yang lama bersama Nabi Muhammad, ada setahun 2 tahun terus Nabi wafat, ada yang menyertai Nabi Muhammad dari awal kenabian hingga Nabi wafat disaksikannya, dan itu ya orang-orang yang beriman itulah yang ikut hijrah itu kan. Ada yang setelah di Madinah baru dia percaya Muhammad sampai Nabi wafat. Pas Nabi wafat, orang-orang yang masih percaya Nabi Muhammad nggak bisa menyaksikan lagi wujud orangnya. Tapi bahwa Nabi Muhammad itu ada nggak? Ada. Dari mana taunya? Dari kesaksian orang yang banyak ini yang disebut dengan berita mutawatir. Ini yang disebut dengan berita mutawatir. Jadi kita nih udah berapa lapis nih? Era tabi'in saja mereka mempercayai Nabi Muhammad hanya lewat berita, karena nggak bisa menyaksikan lagi orangnya, suaranya, nggak bisa. Jadi mutawatir lah. Jadi makanya data mutawatir adalah data akidah, data keyakinan. Karena Al-Quran datang kepada kita pun sampai kepada kita sebagai data mutawatir. Nah, data mutawatir ini bisa berupa ayat Al-Quran, bisa berupa riwayat-riwayat yang bukan Al-Quran. Itulah hadis-hadis. Jadi cerita-cerita yang diakui oleh masyarakat pengikut Nabi Muhammad itu, yang setelah Nabi wafat pun tetap menjadi bahan omongan, yang banyak diceritakan itulah disebut mutawatir. Tapi kalau 1-2 orang yang bercerita, termasuk salah satu berita waktu itu Nabi tidur di mana sih malam itu, ya kan? Nah, itu enggak menjadi data keyakinan kita. Kenapa? Masalah dia tidur di mana malam itu, dari rumah siapa dia berangkat, itu bukan data keyakinan lagi. Kenapa? Karena datanya ahad, bukan mutawatir. Ahad ini pun boleh menjadi data keyakinan kalau sahih itu. Masalahnya banyak detil. Ada yang sahih
hanya yang sahih itulah yang kita percaya sebagai detil peristiwa Isra Mi'raj. Yang sahihnya aja, bahwa detil-detilnya apa saja yang disaksikan Nabi selama perjalanan peristiwa itu banyak yang tidak sahih. Jadi tidak menjadi data keyakinan gitu. Jadi harus diklaster-klasterkan juga nih akidah terkait masalah Isra Mi'raj nih, bahwa peristiwa secara global, bahwa peristiwa pertanyaan, apakah kalian percaya Isra Mi'raj itu terjadi ruh dan jasad? Bertanya kan, ruh dan jasad. Akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan ya, itu keyakinan dengan ruh dan jasad. Apakah kalian saksikan? Enggak. Dari mana kalian meyakini? Dari berita. Berita apa? Berita yang sahih sampai kepada kami tentang pengakuan Nabi Muhammad SAW bahwa dia diperjalankan malam itu. Jadi kita keyakinan kita lewat apa? Berita. Nah, terus di dalam akidah kita level mungkin atau mustahil itu enggak seperti teori ini. Misalnya gini, teori teori kenyataan bahwa ada gravitasi kan? Ya, probabilitas. Teori kenyataan ini kan ada gravitasi. Sekarang kalau misalnya aku bilang, mungkinkah gelas ini mengambang 30 cm ke atas? Pasti jawaban kita bilang atas dasar ukuran hukum alam toh. Ini kan ada beratnya, ada masanya. Enggak lah katanya. Enggak, mustahil kita bilang kan. Mustahil di sini enggak seperti itu akidah kita bicara. Mustahil itu enggak mungkin tidak ada. Jadi bahwa dalam teorimu sekarang itu mungkin tidak ada, tapi kan mungkin saja. Seperti Ibrahim tidak apa namanya? Tidak gosong, tidak kesentuh efek api ke tubuhnya. Sebenarnya menurut teori alam tabiah ya nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau kita belajar tauhid itu ada 3 hukum akal namanya. Hukum akal ada 3: wajib, mustahil, jaiz. Wajib nggak mungkin tidak ada, mustahil tidak mungkin ada, jaiz mungkin ada, mungkin tidak. Nah, posisi Isra Mi'raj itu jaiz, mungkin bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Disitulah ambil ininya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Kalau mustahil itu sesuatu yang mustahil menurut akal itu, logika itu adalah benda yang besar dimasukkan ke dalam ruang yang lebih kecil darinya. Itu mustahil tuh. Atau si A diciptakan oleh si B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh si A. Nggak mungkin juga. Itu namanya mustahil secara akal, bukan mustahil secara hukum fisika atau hukum alam itu. Jadi dalam kita umat Islam itu dalam hal teori berakidah, yang nggak mungkin itu, enggak mungkin yang kau maksud itu bukan teori hukum fisika atau hukum alam, enggak, tapi akal. Akal itu pun tadi hanya 3 hukum akal itu. Wajib, apa definisi wajib? Tidak mungkin tidak ada. Seperti ada keberadaan Tuhan, nggak mungkin nggak ada, pasti ada Tuhan, itu nggak mungkin di ini. Terus termasuk kalau ada orang berpikir ada 2 Tuhan, itu mustahil juga, nggak diterima akal. Makanya bertauhid itu akal sebenarnya, bukan karena misalnya gini, kita mengakui Tuhan itu satu, itu bukan seperti mengimani Isra Mi'raj terjadi, beda. Karena meyakini Tuhan itu satu itu logis gitu. Nggak mungkin akal sehat kita pun akan diketawain juga memang kalau sempat ada berpikir ada Tuhan lebih dari satu. Pasti satu bukan Tuhan, cuma satu Tuhan. Kalau ada katanya 2 Tuhan, berarti salah satunya palsu gitu, bukan Tuhan namanya. Hanya orang klaim dia Tuhan padahal bukan Tuhan. Nah, itu kalau masalah keberadaan
Tuhan. Tetapi kalau peristiwa Isra Mi'raj ini enggak posisi itu. Ini sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Lalu kita yakini menjadi ada karena bukan karena diuji. Karena kata Nabi, dia utusan Tuhan, kita percaya. Nah, jadi sebenarnya perlu nggak kita berteori-teori ala fisika untuk membangun sebuah keimanan ini? Enggak. Karena level iman orang zaman itu pun cuma ya udah, karena Nabi Muhammad yang bilang dia utusan Tuhan, aku percaya tanpa ada dukungan alasan logis. Kalau sekarang banyak aja kita baca, dulu orang nggak percaya, sekarang ternyata sebenarnya fisika kecepatan sekian bisa di ini kan. Tapi itu nggak menjadi syarat iman juga. Orang bodoh pun nggak sampai akalnya ke situ, aku percaya, diterima imannya udah. Jadi nggak harus seintelek itu supaya disebut beriman, ngerti maksudnya? Justru orang intelek inilah yang sering tak beriman. Karena saking IQ-nya tinggi itulah yang sering orang itu menjadi tidak beriman. Semua pasal dipertanyakan sama dia, nggak puas dirasanya, nggak percaya dia, nggak patuh akhirnya gara-gara banyak tanya gitu kan. Ini kenapa? Ini, nah tuh, justru kadang musuhnya iman itu tadi kecerdasan yang kita bilang, kecerdasan yang kita puja-puji itu IQ berapa? 160 misalnya. Jago dia berdebat, susah kita membantahnya. Tapi apakah gara-gara kalah debat lalu batal iman? Enggak juga. Iman itu kan ceritanya kau percaya, dah. Kasus Nabi Muhammad utusan Allah, peristiwa Isra Mi'raj, gitu kan? Jadi itu normal bahwa di zaman Nabi Musa pun dengan tanda yang ajaib itu, pukulkan tongkat, terbelah lautan. Apa kata orang yang tak percaya? Sihir katanya kan, selesai. Artinya dia nggak percaya juga. Ini nggak benar nih, kita ditipu nih, halusinasi kayak sini, kan gitu. Memang ada teorinya, apa itu? Teori apa namanya? Hipnotis itu kan? Ada teori hipnotis itu kan? Ada hipnoterapi, hipno apa gitu. Jadi sudah ada pembantahan di masyarakat gitu. Termasuk ayat Al-Qur'an yang dibacakan ini, mereka tahu ini bukan susunan manusia. Tahu mereka. Tapi bisa juga ini memang lagi kena apa ini? Muhammad ini. Kena kerasukan ini. Ada pihak asing yang mempengaruhi dia nih. Itu akhirnya. Lalu dia nggak percaya. Ya. Makanya kalau di dalam ini juga untuk generasi muda nih kadang kan berdiskusi religi nih. Kalau kita lihat di medsos, mereka itu berdiskusi religi kayaknya seru. Semua merasionalisasi ajaran ini. Gitu kan? Banyak kan? Diskusinya ini apanya nih? Inilah hebatnya ajaran saya. Ini rasionalisasi. Termasuk haramnya babi lah. Dikasih rasionalnya. Saya nggak perlu. Nggak perlu itu supaya kita yakin bahwa babi itu haram. Nggak perlu sampai ke level dulu. Kenapa ini dilarang? Apa masalah? Apa yang bahaya di situ? Apalagi dari dia orang biologi, diceknya. Ini kan terbentuk dari proses-proses perkembangan sel, sama kayak tubuh-tubuh yang lain. Sapi, kambing sama juga. Kan begitu. Kenapa diharamkan? Enaknya, ya kan? Bergizi. Banyak orang tumbuh sehat, mereka konsumsi babi. Pinter-pinter pula orang tuh, jago,
peradaban mereka maju dibanding kita yang nggak makan babi. Kalau kayak gitu dia mikirnya kan, antar dulu, kalau urusan ini aku pending dulu katanya kan. Kan dia nggak patuh aja. Menjadi muslim setelah dia mengimani, tagihannya patuh. Tahapan pertama saya udah berat sebenarnya, percaya, habis itu patuh. Jadi kepatuhan itu tidak harus ada rasionalisasinya. Justru kalau semua harus dialasannya, tar dulu, aku belum puas nih. Kalau belum dapat aku alasannya, aku nggak mau sholat. No, nggak bisa. Kalau ditanya apa alasan rasionalisasi, oh itu dalam gerakan ruku itu ada begini. Ah banyak penggantinya katanya. Ya kan? Kalau cuma urusan masalah merenggangkan saraf apa segala macam, banyak cara-cara yang lain juga. Tapi memang kepatuhan itu sisi lain dari iman. Gitu. Setelah iman itu baru patuhlah. Jadi dalam cerita Isra Mi'raj ini harus kita beda klasternya. Secara peristiwa bahwa kita mengimani peristiwa itu sebuah peristiwa yang kita yakini karena diberitakan dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau detailnya, kau percaya Nabi Muhammad itu pada saat itu dia melihat ada peristiwa-peristiwa. Ya kan, kayak simbol-simbol peristiwa gitu kan, diberitakan di mana tuh? Di hadis. Nah, hadis ini kita umat Islam terkait hadis bagaimana keyakinan kita? Kita pro kontra nih kalau terhadap hadis nih. Kita umat Islam menerima berita hadis nih ada yang sampai ke level akidah, ada yang nggak sampai ke level akidah. Nah, yang agak ketat urusan akidah dalam berdasarkan data hadis itu adalah mazhab Hanafi. Dia nggak memasukkan data akidah selain hadis mutawatir saja. Jadi kalau misalnya ada data hadis ahad, terus orang nggak percaya beritanya, nggak sampai menyebabkan orang itu kafir dalam standar kita. Sama kayak meyakini azab kubur. Azab kubur itu keyakinan nggak sih? Bagi sebagian umat Islam, nikmat dan azab kubur. Keyakinan kan? Atas dasar apa? Kita uji. Kita verifikasi. Mati dulu. Nggak bisa pula dia kasih tahu hasilnya. Bertestimoni. Jadi itu hanya berita keyakinan. Kita naikkan jadi level akidah. Kita umat yang bermazhab kebanyakan. Data hadis sahih pun asal sahih kita jadikan data akidah. Tapi nggak bisa kita sebagian umat Islam ini nggak percaya di azab kubur soalnya. Ada nggak percaya di azab kubur. Nggak bisa kita bilang kafir sampai dia keluar dari Islam. Nggak bisa atas dasar posisi itu. Kenapa? Karena itu level hadisnya dipersengketakan. Masalah apanya? Masalah otentifikasi sanadnya. Gitu kan? Karena masuk kategori data ahad. Jadi ketika kita mendengar cerita tentang yang paling banyak diceritakan terkait masalah Isra Mi'raj adalah terkait masalah kendaraannya. Ya kan? Disebut burak. Bentuknya ya perpaduan antara bigol, dibilang full kuda tidak, tapi ada sayapnya. Katanya begitu dalam berita. Tuh, sebenarnya nggak ada hewan kayak gitu kan? Ya udah, karena berita aja. Tapi itu kecepatan ininya, kecepatan ya pasti bukan kecepatan cahaya. Kalau menurut berita hadisnya, kan kita kalau melihat dari sini ada batas ujung ufuk yang kita lihat, batas pandangan. Nah, selangkah dia segitu. Nah, itu ujilah berapa kilometer berarti kecepatannya, ya kan? Ada teorinya kan? Kalau menguji kecepatan. Ini kan bumi ini, nah, bumi bulat atau datar itu pun masalah, salah sesuatu yang lain juga itu ya. Kita di tempat yang datar pun kita lihat, enggak, kita lihat juga
batas pandangan itu cuma mungkin melengkung. Kalau bagi orang berpikir bumi ini melengkung, ya itulah karena faktanya ya segitulah batas pandangan. Segitulah sekali langkah. Ini data akidah nggak sampai. Kalau masalah itu detail peristiwa Isra Mi'raj. Terus data-data hadisnya itu nanti agak-agak tabrakan. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengimami sholat. Makmumnya Nabi Ibrahim. Di sini agak rancu, karena data hadis lain nanti Nabi Ibrahim ketemu lagi di langit. Ini pertemuannya gimana ceritanya? Sebelum berangkat ke langit atau sesudah berangkat dari langit? Itu teori-teori itu didiskusikan aja. Karena datanya Nabi Muhammad menjadi imam sholat setelah, jadi sholat pertama yang kan kewajiban sholat yang itu. Jadi eksekusi kewajiban itu pertama di Masjidil Aqsa. Nabi imam, para nabi jadi makmumnya. Loh, itu kapan gitu? Sementara ketika dalam data hadis lain Nabi naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, yang kedua terus ada sampai langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Berat. Nah, ada teori mengatakan. Tapi kalau itu teori, data hadisnya nggak bilang. Cuma kata uji data, kayaknya ini lebih realistis nih. Oh, berarti Nabi Muhammad itu diantar pulang. Itu Nabi Ibrahim dan para nabi tadi di langit yang ketemu, tok. Ya kan gitu. Siapa di balik pintu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Dibukalah pintu. Lalu bertemulah dengan nabi ini, bertemulah dengan nabi sampai 7. Itu data hadis, itu bukan dongeng juga. Kita nggak bilang itu dongeng. Meskipun ada orang bilang dongeng. Ada yang di medsos kemarin komentar dia kan, dongeng terus bikin kita libur gitu. Menertawakan ajaran tuh. Kulit namanya Muslim nih. Ya kan? Jangan bayangkan sampai hari ini pun tema ini masih jadi olok-olok loh. Masih jadi olok-olok. Jadi gimana nggak murtad orang zaman itu ya? Sekarang aja masih banyak orang ngolok-ngoloknya. Jadi nanti detail-detailnya ini tidak menjadi sebuah data keyakinan. Bahwa ada perbedaan data lalu itu is okay, nggak ada masalah. Tapi bahwa terjadi nggak Isra Mi'raj itu? Karena data Al-Quran mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, perginya itu dalam alam ruh saja atau jasad? Nah, itu didiskusi lagi. Aku sih percaya, kata sebagian muslim nih. Aku percaya, tapi nggak pakai jasad. Masih aman akidah dia tuh, masih. Meskipun sebagian antar muslim pro kontra di situ yang bilang ruh dengan jasad menganggap orang yang Isra Mi'raj dengan ruh saja kafir. Ada itu pertentangan diskusi akidah kita di tengah umat Islam. Tapi oke lah, itu detil-detil ajarannya, detil-detilnya. Nah, cuma yang kata sederhananya dari peristiwa Isra Mi'raj adalah uji keimanan, gitu ya. Bahwa titik nadirnya keimanan itu adalah kau harus percaya untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau bahwa kau percaya babi haram, terus kau pikir, oh ya wajarlah, oke lah, mungkin di sana ada teori-teori begini. Tapi kan ini lemah ini kalau berdasarkan contoh misalnya. Dulu wajar ada belakangan ini orang-orang yang IQ tinggi ini tadi. Ya, karena mereka berkesimpulan Al-Qur'an itu bukan firman Tuhan. Tapi karena produk tarikh, produk sejarah gitu. Menurut antropologi katanya kan, ya memang wajarlah diharamkan masa itu babi, karena babi berebut dengan manusia untuk suplai air katanya. Dan kita tahu sendiri babi ini butuh airnya banyak. Jadi supaya jangan jadi musuh manusia, ya supaya dia diharamkan. Teori-teori begitu itu tidak menciptakan iman.
Oke, kalau kayak gitu kita di Indonesia nih air banyak. Nah, kalau udah kan teori pemahaman terbaliknya gitu kan. Oh, berarti kalau begitu cara kau memahami ajaran ini, itu artinya pada saat suplai air banyak dan nggak ada berebut manusia dengan babi, ya berarti babi bukan bahaya lagi dong. Ya jadi halal dong. Teori hukum kita nggak kayak gitu. Nah, inilah kadang diskusi-diskusi yang dihadapi anak-anak nih di luar di internet itu. Ya kan? Dia nggak tahu menjadi Islamnya harus bodoh memang. Tapi kalau dibilang begitu, masa kayak gitu? Ya kan kita bilang begitu kan? Kau harus percaya untuk sesuatu yang kau tidak bisa uraikan secara logika. Jadi jangan dihubungkan semakin cerdas orang itu, semakin bagus imannya. Gak ada hubungan kayak gitu juga. Jadi iman itu ya kau percaya, bahkan seandainya pun mustahil menurut hukum alam kan gitu. Karena yang kau percaya itu Nabi Muhammad saja, yang lain nggak usah. Kan situ aja. Kalau misalnya ada peristiwa yang ajaib gitu kan, banyak peristiwa ajaib nggak harus dijadikan tanda orang itu utusan Tuhan juga. Banyak sekarang, dibakar, kena api, dibacok, nggak luka. Ya dah. Aku pernah belajar ilmu makan kaca nggak luka. Itu praktek kan, bukan ilmu doang. Oh, serius aku nih. Bahwa kayak itu ada, bisa saja ternyata. Bisa, tapi apakah nanti gara-gara itu aku nih orang ajaib nih? Hah, kalian harus percaya sama aku. Enggak ada tagihan percaya sama aku. Nah, Nabi Muhammad ada tagihan percaya sama dia. Menjadi pembeda orang di hadapan dia, bisa iman atau kafir orang itu karena ke Nabi Muhammad. Gitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah akidah secara globalnya, tetapi detailnya silahkan boleh berdiskusi. Jadi tidak mengingkarinya. Bahkan diskusi tadi dengan jasad ruh atau ruh saja. Nah, ruh saja itu karena kemungkinan tafsir dari ayat Al-Quran, karena disebut kami memperlihatkan kepadamu aroinaka. Ya, narasi aroinaka itu dihubungkan juga sebagian bahasa, bisa juga ini mimpi. Nah, permasalahannya didiskusikan lagi. Kalau itu mimpi, ya kan? Tidak mungkin sedetil bahwa Nabi Muhammad SAW sampai mengikatkan. Kan burak itu kan diberitakan gini. Burak itu sampai di sana diikatkan. Terus Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik ke atas. Itu. Dan Nabi Muhammad mendetilkan, kalau disebut itu kali kedua Nabi Muhammad menyaksikan langsung Jibril wujud aslinya. Karena yang sering ketemu Nabi Muhammad kalau datang membawa wahyu itu wujud orang. Jadi kalau wujud aslinya dilihat di Sidratul Muntaha itu, nampak wujud aslinya. Dan detil-detil semacam ini membuka peluang diskusi, is okay, tidak ada masalah, gitu. Dan bahwa tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin bahwa sholat 5 waktu itu memang dapatnya Isra Mi'raj itu. Bukan berarti nggak ada sholat sebelum itu. Sudah ada sholat sebelum itu. Sudah ada sholat sebelum itu. Nabi sholat kadang di masjid, di Masjidil Haram, yang masih bercampur dengan berhala-berhala itu, biasa Nabi sholat. Datanya banyak. Dan itulah diolok-olok oleh orang Mekah itu. Tapi sholatnya harus 5 kali itu. Nah, itulah setelah Isra Mi'raj itu. Dan satu-satunya ajaran yang bertahan sampai sekarang, ada tagihan Tuhan dalam sehari harus sholat 5 kali, umat Nabi Muhammad inilah yang dapat kita datanya.
Orang Yahudi, orang Kristen, nggak ada dapat kita data segitu. Jadi memang sholat ini taklif. Wujud kepatuhannya, kau sebagai umat Nabi Muhammad, salah satu pembuktiannya ya sholat. Makanya disebut yang membedakan antara orang itu Islam dan bukan adalah sholatnya. Ngeri sholat ini. Ngeri sholat ini. Nah, ketika ada orang nggak mau sholat, nah itu terlalu cerdas dia. Ada bertanya, ngapain katanya? Dibilang jaminan kesehatan, enggak. Banyak pendek umur orang rajin sholat aja. Enggak, apa alasannya coba? Jadi gini ya. Sebenarnya teori-teori merasionalisasi ajaran itu enggak membantu-bantu amat. Pangkalnya itu cukup kau percaya dan patuh gitu kan. Kalau semua dirasionalisasikan akan dibantah dengan teori yang lain. Gitu. Sholat waktunya dibatasin. Ini sejak di hadis yang menyertai tentang hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu juga lah. Dari mana kita tahu waktu sholat? Kan gitu. Ada beredar belakangan ini di TikTok. Ada perempuan itu. Di mana pula Al-Quran menyuruh sholat 5 kali katanya kan? Yang nggak ada memang secara tekstual. Nggak ada lah. Terus kenapa kita praktekkan 5? Karena sumber kita bukan cuma Al-Quran, tapi wujud Nabi Muhammad itu disaksikan secara mutawatir. Nabi Muhammad itu bukan dongeng, dia ada wujud yang ada kesaksian orang dipraktekkan itu. Jadi makanya sholat ini nggak bisa mau bahkan gini. Ada berapa sekte kita umat Islam nih? Sekte terbesar kan Syiah dan Sunni. Syiah yang kita anggap kafir pun mereka tetap mengatakan sholat 5 waktu kan? Hanya masalah prakteknya dibikin di 3 waktu. Tapi bukan berarti mereka mengingkari 5. Ngerti maksudnya? Tetap sholat itu 5. Cuma mereka membiasakan jamak. Nah kita juga percaya ada jamak itu. Jadi nggak ada perbedaan bahwa umat Islam ini nggak ada sekte-sekte yang aneh urusan. Karena apa? Karena faktanya detail banget, nggak bisa dibantahkan. Gitu. Bahwa gerakannya begitu, berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, duduk, nggak ada bedanya umat Islam. Karena saking detailnya beritanya, walaupun nggak ada video zaman Nabi. Tapi terpelihara gerakan itu, mau orang Syiah, mau orang Sunni, tetap itu. Itu artinya kegiatan sholat ini mutawatir, nggak bisa dibantah. Gitu. Tapi detailnya baca apa, itu nggak ada masalah, kita berbeda. Tapi bahwa sholat itu mutawatir dia. Nggak akan ada peluang kita membuat random gerakan itu. Nggak ada. Mau ajaran manapun pasti akan menolaknya. Gitu. Dibikin random misalnya, sujud duluan baru berdiri misalnya kan? Nggak ada. Itu juga pertanda bahwa ajaran ini valid, disaksikan, gitu kan? Termasuk puasa bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu jelas hitungannya. Nggak ada perubahan apa ini? Pokok-pokok ajaran dah. Pokok-pokok ajaran kita itu valid. Mau Sunni mau Syiah sama. Idul Fitri, Idul Adha valid. Nggak akan ada misalnya ini versi ini. Ya kok. Oh tapi nanti Ustadz beda awal Ramadan gimana Ustadz? Itu bukan masalah mereka berbeda Ramadan sama. Cuma masalahnya cara menentukan awal Ramadannya. Tapi bahwa Ramadan itu adalah puasa Ramadan kewajiban. Bahwa puasanya dari fajar sampai maghrib valid sama, nggak ada masalah. Itu ajaran yang apa namanya utuh itu, meskipun nggak ada video zaman itu, nggak ada rekaman audio, tapi terpelihara di tengah umat nih. Termasuk haji titiknya di situ, di Baitullah itu. Tawaf itu mutarnya
dengan bahu kiri ke Ka'bah. Nggak ada juga membuat ide sebaliknya. Karena apa? Karena valid. Jadi makanya ada kaedah di dalam syariat kita itu, kalau orang mengingkari hal-hal yang sudah valid dari ajaran ini, kafir juga. Jadi kafir ini bukan hanya sekedar nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi detil-detilnya yang apa tadi, dia mengingkari adanya sholat misalnya. Man taraka sholata muta'ammil faqad kafara. Ada hadis ditafsir oleh Imam Syafi'i, itu kalau sempat dia mengingkari kewajibannya, dia anggap nggak ada sholat itu. Nah, kalau gitu kena dia. Tapi kalau dia yakinnya dia sholat itu wajib, cuma bandel, nggak biasa dari kecil, masih muslim dia, meskipun ada orang bilang, Pak, itu jamaah kita, apa itu yang warga di situ muslim sih, tapi nggak pernah sholat itu, Pak. Kata kesaksian seorang kan, tetap dibawa ke masjid disolatin nggak? Tetap dibawa ke masjid disolatin, tapi dia pelaku dosa besar aja. Pelaku dosa besar, terus gimana dong? Ya udah kita doain mudah-mudahan diampuni dia. Itu. Jadi Isra Mi'raj, kesimpulan ngajinya itu sekarang, disebut mukjizah itu majaz, bukan hakikat. Jadi, karena sifatnya mukjizah adalah untuk ditantangkan kepada orang yang tidak percaya. Sedangkan mukjizah ini peristiwa Isra Mi'raj tidak ditonton oleh orang. Ini adalah pengalaman pribadi Nabi Muhammad SAW yang dia ceritakan, dan di sini juga penting. Pentingnya sebagai tanda Nabi Muhammad itu nabi. Ini penting juga nih. Dari mana datang tanda itu dia nabi? Oh, seandainya dia bukan nabi, pasti dia perkirakan orang nggak bakal percaya ini. Nabi kan nggak bodoh-bodoh juga kan? Nabi kan dari lahir sampai usia 40 tahun kan orang yang normal kan di masyarakatnya. Orang yang kecerdasannya juga normal, orang pahami kan? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu bukan nabi, bahwa dia hanya ingin cari popularitas, bahwa dia ingin cari panggung, nggak masuk akal bagi orang yang sudah dewasa seperti itu. Dia ngomong ke masyarakat, untuk masyarakat sendiri nggak bakal percaya, ngapain? Tapi karena dia nabi, karena dia mengalaminya, karena dia dan dia tahu resiko itu ada. Tapi resikonya dia nabi harus bilang. Dan resiko itu ada ternyata. Orang menjadi tak percaya sama dia. Itulah berarti dia nabi itu. Karena kalau bukan nabi, normalnya manusia ini kalau ingin mencari banyak pengikut, itu harus memuaskan semua orang. Walaupun dia nggak suka, tapi kalau memang dengan begitu supaya kau jadi followerku, kulakukan. Kan itu normalnya manusia kan? Itulah makanya Nabi Muhammad itu nabi. Karena untuk sesuatu yang nggak masuk akal pun, kalau seandainya harus mencari followernya tujuannya, ngapain Nabi ngumumin kayak gitu? Bakal lari followerku ini, Nggak, itulah tanda kenabian itu. Di situ hubungannya ya. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj jadi tanda kenabian? Itu. Karena kalau nabi itu bukan nabi, orang biasa saja yang ingin cari popularitas, cari follower, nggak bakal dia bilang. Itu. Nah itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu masjid sudah ada. Pertanyaannya apakah bangunannya, berarti ya, yang kita pertanyakan berarti bangunannya itu sudah ada belum? Bangunan yang kita lihat sekarang di gambar-gambar tidak ada belum tuh Ustaz? Ya belum lah. Terus ada pertanyaan, tapi kan seutuh itu enggak, mungkin sebagian. Nah, yang ini uraian-uraian datilnya nih.
sebagian bangunannya mungkin, tapi secara utuh tidak. Masjidnya enggak, Kubah Sohrah enggak. Itu kan dibangun di era Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi yang menjadi bagian titik dibangunnya Masjid Al-Aqsa, yang kawasan yang dipagar sekarang kota itu, itulah yang dikenal sebagai Al-Masjidil Aqsa. Di kawasan yang persegi 4 itu, bukan masjidnya doang lah, kawasan kira-kira kalau kita jalan katanya mungkin 1,5 kilometer. Kalau kita jalan nih, apanya nih, pagarnya nih. Bahwa lokasinya betul, kalau itu pertanyaannya. Di situlah Masjidil Aqsa. Yang kalau orang datang ke Masjidil Aqsa, ini ada batu, dari sinilah Nabi dulu naik. Itu enggak harus jadi keyakinan sih, itu detailnya kan? Itu detailnya itu. Kalau berbasis data yang sahih kita terima, tapi kalau datanya enggak sahih ya udah pending aja. Enggak merusak akidah juga. Gitu. Nah, kalau ditanya bangunan yang sekarang, enggak, bangunan sekarang sudah ditimpa oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ditimpa, tapi titiknya di situ. Nah, yang menjadi perdebatan sejarah tentang masalah yang oleh orang Israel, enggak, ini punya kami katanya. Ini punya kami. Itu artinya berarti memang di situ masih langsung kan gitu. Karena memang itu negeri para nabi, banyak nabi-nabi yang ada di sana. Ada sebagian data mengatakan itu tembok yang tersisa, ya, tembok yang tersisa yang diyakini oleh orang Yahudi, tembok tepi yang bagian baratnya, yang meratap mereka di situ, itulah bagian yang mereka yakini sisa-sisa bangunan dari masa Nabi Daud. Nabi Sulaiman, bukan Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Bahwa lokasi itu sudah ada menjadi tempat titik Masjid Al-Aqsa, kan masjid kedua itu dibangun. Ditunjuk titiknya dari dalam data-data kita ya. Masjid pertama, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Itulah titiknya yang Ka'bah. Kemudian baru Masjid Al-Aqsa itu. Ya. Ijma' qiyas ada sebagian data kita ini ijma' dan qiyas itu kan logika, ijma' bukan logika. Qiyas iya. Qiyas iya. Oh, tapi beda logikanya gini. Logika teks bukan logika akal. Ini teks, Pak. Jadi kalau kita itu namanya cabang ilmunya namanya usul fiqih. Jadi qiyas itu datang setelah ada teks dulu. Dia enggak berdiri sendiri. Jadi teks dulu. Teksnya bisa perintah, bisa larangan. Teksnya bisa dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis. Nah, qiyas itu ngurusin teks, bukan logika murni. Gitu loh. Contoh kerja qiyas itu gini. Ketika Allah mengharamkan khamar haram. Ada data hadis. Setiap yang memabukkan khamar. Khamar diketahui zaman itu ya perasan anggur, perasan buah-buahan yang difermentasi jadi memabukkan. Lalu hukum qiyas itu bekerja pada saat belakangan ada sabu-sabu. Dia serbuk, dia daun kering. Enggak basah. Malah asapnya pula yang mau dihirup. Tapi endingnya lebih gila dari khamar. Nah, hukum qiyas itu di situ bekerja. Jadi logikanya bukan logika tapi logika ketika di ayat ini diharamkan karena akibatnya begini,
Maka ini fakta baru ini yang tidak disebut secara teks di ayat, tidak disebut secara teks di hadis, maka ditariklah hukumnya. Itulah qiyas. Jadi jangan membuat hukum tanpa teks. Nggak ada peluang hukum kita tanpa teks. Jadi qiyas itu bekerja atas dasar teks. Bukan maksudnya, taruh kita ukur secara logika dulu. Enggak, itu enggak jadi hukum. Enggak bisa. Bisa apa tadi? Bisa dijelaskan karena kemanfaatan itu harus berbasis teks. Kalau seandainya kemanfaatan murni, babi halal itu. Banyak manfaatnya. Sekarang turunan produk babi itu banyak manfaatnya loh. Tapi ternyata hukum kita tidak berbasis manfaat murni. Bahwa kita yakin kalau ada perintah kita laksanakan ada manfaatnya. Itu keyakinan kita. Tapi bukan manfaat menjadi dasar hukum. Enggak. Makanya kalau untuk menjadi orang menafsirkan hukum, ada disiplin ilmunya. Salah satu yang pokok ilmu ini namanya usul fiqih. Usul fiqih itu bukan logika murni, tapi karena merujuk kepada teks. Contoh kerja usul fiqih itu gini. Dalam kajian usul fiqih ada namanya mantuk dan mafhum. Mantuk itu teks. Mafhum yang dipahami dari teks. Jadi nggak lepas dari teks. Contoh, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian katakan ungkapan kesal kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Itu teks. Artinya jangan hey. Jangan. Dah, itu teks. Mafhumnya kalau ku tonjok teks nggak ada bilang. Tapi kejahatan. Nah, kejahatan nonjok ayah atau ibu itu lebih parah dari hanya sekedar kata-kata. Maka kesimpulan hukum menurut mafhum bukan teks. Mafhum, apa arti mafhum itu? Yang dipahami dari teks bahwa tindakan memukul terhadap orang tua itu haram juga. Karena apa? Sejalan hukum haramnya dengan menyakiti perasaan sebenarnya. Apa ini kan? Kata-kata itu kan membentak itu kan melukai perasaan orang tua. Nonjok melukai juga, tapi ya memar aja. Tapi haramnya sama. Disitulah kerja akal. Tapi akal apa? Akal yang merujuk ke teks, bukan akal murni. Itu tadi orang diskusi di medsos itu kadang nggak ada panduan, mereka asal adu-adu kayak mau cerdas-cerdasan aja. Nggak ada. Kita nih ajaran nih udah bertanggung jawab sebelum kita lahir. Orang-orang nih nggak bodoh, umat Islam ini nggak bodoh-bodoh juga. Artinya ketika mereka ingin menuruti sesuatu, mereka uji juga. Itulah muncul ilmu usul fikih itu. Kalau nggak karena umat ini pintar, nggak keluar ilmu itu. Kalau saya umat yang dungu aja kita dari dulu, nggak pernah kita mempertanyakan. Nggak, ternyata nggak muncul disiplin ilmu supaya apa? Kita bertanggung jawab mengikuti ajaran ini gitu ya. Ada alasan logisnya, tapi bukan logis murni tadi, karena ada teks dulu. Teks dua ini, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dari segi tahlil, Tahlil, la ilaha illallah. nah, kalau orang meninggal, Oh, acara masyarakat. Nah, kalau zaman kalau tahlil itu disebut bagus gitu, kenapa sahabat tidak mentahlil Rasulullah? Itu kan acara kegiatan tahlil itu bukan berbasis kenyataan, itu berbasis teks. Kan afdhalul zikri la ilaha illallah. Kan teksnya begitu. Zikir terbaik adalah la ilaha, itu masuk teks. Itu masuk teksnya. Terus apalagi? Bahwa doa orang yang hidup
Karena memang sahabat bukan dasar hukum. Dasar hukum itu teks. Dasar hukum kita itu teks. Jadi kalau meluas ajaran nih, banyak yang kita lakukan, tak ada praktek di zaman sahabat gitu kan. Karena memang ajaran kita ini berbasis teks itu. Ada, tapi itu pun dibantah juga sebagian oleh umat Islam. Contoh tarawih 20 rakaat. Dipraktekkan sama kepala negara. Dibantah oleh orang belakangan. Kenapa? Dia bukan dasar hukum katanya. Dasar hukum teks katanya. Praktek sahabat itu pendukung aja, bukan dasar katanya. Paling petunjuk, gitu kan? Tapi dasar hukum kita kan taraktu fikum amrayni. Udah. Ya. Ya. Sumber hukum kita cuma dua, ayat Al-Qur'an sama hadis. Panjang, makanya iya. Ribuan data hadis itu. Ya itulah jadi ajaran nih sekarang. Tadi apa tuh Pak yang mau ditanya? Ya, karena ada teksnya itu, makanya khilaf orang basuh kaki itu. Oh enggak, itu beda hadis lagi. Itu bercampur-campur nanti. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan itu khuf. Ada penutupnya itu, bukan terbuka. Cuma bahwa ada nggak pemahaman bahwa kaki itu nggak dibasuh? Ada, gara-gara teksnya, gara-gara cara baca Al-Quran itu. Wa idza qara'tumus sholata faghsilu wujuhakum. Itu teksnya kan? Basuh muka kalian. Wa aydikum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu, dan usap kepala kalian. Wa arjulikum wa arjulakum. Dua cara bacanya itu. Kalau dibaca wa arjulakum jadi basuh. Kalau dibaca wa arjulikum jadi usap ke kepala. Itu gara-gara teks. Jadi itu detail ajaran itu enggak menyebabkan orang nanti kok diusap aja, enggak keluar dari Islam. Dia teksnya memang ada dua cara bacanya. Coba cek aja itu. Wa-nya orang belajar ilmu nahwu tahu dia. Wa atof ini kalau dibaca wa arjulakum basuh. Kalau dibaca wa arjulikum berarti atof ke wamsahu. Teks. Memang ajaran kita kan teks. Berbasis teks itu. Nah, apa gunanya ustadz-ustadz nih? Apa gunanya ustadz-ustadz nih kalau begitu? Itulah gunanya. Kuliahku itu ngurusin teks, bukan teknologi. Bukan lagi kuliah kami itu usuluddin syariah itu kami berinteraksi dengan teks yang orang nggak pahami. Kalau dia merasa pintar di kuliah sana terus bantah-bantah kami, dia nggak pernah baca teks. Jadi kalau kami ini didesain sarjananya untuk itu, karena memang untuk itu. Karena banyak orang nggak sempat mengakses itu karena kesibukan. Terus kalian nggak percaya? Ya pelajari sendiri teksnya. Tugasku sudah itu amanahku kan. Aku mengakses teks itu. Kan itu gunanya ulama itu kan. Jadi jangan samakan kami dengan sarjana ITB, IPB. Beda cabang ilmu kami. Beda. Itu kan. Jadi teks itu banyak. Iya, teks itu berbahasa Arab. Kalau kayak gitu, kalau kau nggak paham bahasa Arab, tahu diri. Kan itu permasalahannya kan? Tahu diri. Teksnya bahasa Arab masalahnya. Bukan kami sok-sokan juga. Karena teks yang menjadi dasar itu dua doang. Data ayat Al-Quran, kita bisa akses bersama. Data hadis yang nggak banyak orang aksesnya kan?
Gitu kan? Terus gini, data ini pun bukan datang kemarin. Data ini udah dijelaskan oleh orang ahlinya sebelumnya. Sudah banyak karya mereka menjelaskan teks-teks ini. Kami nggak menjelaskan dari awal. Udah jadi penjelasannya. Penjelasannya berbahasa Arab. Kami juga lah yang bisa mengaksesnya. Ceramah kami bilanglah dengan bahasa setempat. Inilah jadinya ajaran itu. Jadi udah tahu gimana histori, kenapa harus ada ngaji. Nah, itu. Itulah historinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa lagi? Hafiz. Perbedaan Abdul Latif. Kenapa dah? Beda baca Abdul Latif. Kiroah. Bertanggung jawab itu kiroah itu. Ada kiroah itu. Kami pelajari itu. Sebuah kenyataan itu. Iya, itulah paling tidak kita udah tahu menjadi Islam tuh kayak gini gitu loh. Ada teks yang kita patuhi dulu gitu kan. Dan perlu dipahami teks itu dan dapat dipahami. Itu bukan teks seperti teks Sanskerta. Nggak ada yang paham sekarang teks Sanskerta. Nggak ada yang menjelaskannya. Kita ini alhamdulillah nggak bersambung ajaran nih. Bersambung, udah dijelaskan. Jadi jangan dikiranya Islam tuh baru datang kemarin terus dia datang sebagai orang yang baru menjelaskan sebelumnya orang nggak tahu. Nggak kayak gitu juga lah. Penjelasan ini cuma tinggal diuraikan. Ini udah sampai mereka menjelaskan. Saya sampaikan. Jadi bukan aku pintar dalam makna seperti cerdas kayak gitu tadi, enggak, karena aku baca penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.